Hadirin rahimanallah, sebagaimana biasa rutinitas kita, yakni di setiap minggu di awal bulan kita mengkaji bersama hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan pembacaan niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabihi. Halaman yang ke-9 bab ketiga menerangkan keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini aja ulang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillah sholihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Hadirin rahimanallah, melanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadis, bab yang ketiga di dalam menjelaskan keistimewaan, keutamaan daripada membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah disampaikan bahwa kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kesempurnaannya, kita awali dengan pembacaan niat. Sering saya sampaikan bahwa di dalam niat, pentingnya menyampaikan niat, betapa kekuatan niat itu langkah luar biasa. Coba kita perhatikan, ketika kita punya niat, maka yang lemah menjadi kuat. Tapi tanpa niat, kita lemah. Contoh yang paling dekat, di saat kita, ini bulan Syawal kan, sebelumnya adalah bulan suci Ramadan. Coba perhatikan dalam diri kita, ketika kita tanpa niat, kita tidak makan sampai jam 11 siang, yang terjadi tubuh kita lemah, gemetar, kelaparan. Ya,
Tapi begitu di malam hari kita menyampaikan niat, nawaitu shauma ghadin, jangankan jam 11, sampai jam 3 siang bahkan maghrib kadang masih kuat untuk menahan lapar. Kenapa? Ada kekuatan di niat. Yang kedua, dengan niat Allah memberikan pahala yang berbeda. Contoh yang dekat, sekarang nih kita berada di dalam masjid. Kalau kita niat iktikaf sunnatan, Allah berikan pahalanya sunnah. Nawaitul i'tikaf sunnat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Maka pahalanya Allah berikan pahala sunnah. Tapi kalau kita maaf, nadartul i'tikafa ma dumtu fihi, aku nadar i'tikaf selama aku berada dalam masjid. Habis itu diiringi nawaitul i'tikaf al-mandura lillahi ta'ala, aku niat i'tikaf yang telah dinadarkan. Maka pahala yang Allah berikan kepada kita, mungkin duduknya sama, iktikafnya sama, dalam tempat yang sama, waktunya pun mungkin sama, tapi Allah berikan pahala tidak sama. Inilah kekuatan niat. Oleh karena itu, alangkah cakepnya dan alangkah baiknya saat kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat kembali, perbaiki niat kembali. Ya, inilah yang diajarkan ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, sebelum kita mempelajari ilmu ulubabul hadis, ada yang pengen saya sampaikan di dalam satu hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma janah. Siapa orang yang di waktu pagi hari dia niat, tahu niat kan? Niat. Apa yang ia niatkan? La yanwi adzulma ala ahadin. Dia niat tidak akan menyakiti seseorang. Dia niat tidak akan mendolimi seseorang. Kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan ghufira lahu ma janah. Dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Niat tidak menyakitin seseorang. Kata Nabi kita mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Yang kedua, ini dalam masalah niat. Ya. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslim. Siapa orang yang maaf di waktu pagi dia niat nolongin orang yang muslim, dia niat di waktu pagi dia niat maaf. Andaikan nanti siang ada orang yang minta butuh bantuan kita, saya akan tolongin dia. Andaikan nanti siang atau sore ada orang yang meminta tolong, aku tolongin. Niat nolongin orang. Yanwi nusratal madlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Maka dia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Apalagi minta maafnya. Sekarang katanya maaf, Indonesia nggak berangkatin haji. Berangkatin haji aja minta maafnya urutannya berapa tahun. Maka usahakan semacam ini. Amalan-amalan yang ringan tapi pahala yang luar biasa hendaklah kita jalankan demi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman dua doang. Ya, begitu masuk pagi subuh, ya, niat pertama tidak akan menyakiti seseorang. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat nolongin orang. Ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dah, ini tentang seputar niat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, inayah, semangat, mampu mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimanallah.
Kemudian kita melanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadis ini disebutkan fadilati bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang keutamaan daripada kalimah bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tangkihul Qaulnya An Atha ibn Jabir ibn Abdillah qala, kata Imam Atha ibn Jabir, beliau berkata ketika bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimah bismillahirrahmanirrahim diturunkan Allah, harabal ghaimu ilal masyriq, maka bergeraklah mendung ke arah timur. Wasakadatir riyah, diamlah angin. Wahajal bahru, apa namanya, bergejolak lautan. Wa aswatil bahaimu biadaniha, binatang semua dengan telinganya mendengarkan, memperhatikan. Warujimati syayatin minas sama, semua setan apa namanya dilempar dari langit Allah Subhanahu wa taala. Wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya. La yusamma ismuhu ala saqmin illa syafahu, tidaklah disebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan memberikan kesembuhan. Cuman minta maafnya karena kita banyak dosa. Kadang-kadang sudah ditambahin obat masih tetap kagak sembuh juga. Tapi kadang-kadang minta maafnya, kalau orang ahli hikmah tahu dengan bismillahirrahmanirrahim, rahasia dibalik bismillahirrahmanirrahim dia paham. Kemudian maaf, tahu kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang maaf, pegang air bismillahirrahmanirrahim, sembuh nggak tuh? Ini yang ahli hikmah biasanya. Yang kagak ahli hikmah, bismillah 1000 kali masih tetap aja kagak sembuh. Kata di sini disebutkan apa? Demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, la yusamma ismuhu ala saqmin, tidaklah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan, diucapkan kepada orang yang sakit, illa syafahu, kecuali Allah memberikan kesehatan kepada orang yang sakit dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Makanya hati-hati kalau kita sakit berobat, tetap minum obatnya diiringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Di samping maaf kita mendengar semacam ini, bahwa tidaklah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan kepada orang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan. Yang kedua, akan tertanam bahwa yang menyembuhkan bukanlah obat. Akan tertanam yang menyembuhkan bukanlah obat. Obat cuman sekedar perantara. Ingat, yang menyembuhkan dan memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu minum obat, ya, ingat perantaranya obat, yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusamma ismu ala syai'in illa baraka fihi. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Tangkihul Qaulnya menyebutkan, tidaklah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usahakan apapun amalan kita, kerjakan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim, biar pekerjaan kita berkah. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, agar makan yang kita makan itu adalah diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Tangkihul Qaulnya menyebutkan, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah,
dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa siapa orang yang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bismillahirrahmanirrahim disebutkan kepada orang sakit, pasti Allah berikan kesembuhan. Begitu pula kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan kepada sesuatu, kecuali sesuatu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada muqaddimah di dalam kitab yang bab yang ketiga tentang keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di dalam hadisnya, Lubabul Hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu meleleh. Ya, kecuali setan itu meleleh seperti melelehnya timah di atas api. Ya Allah. Makanya ada satu cerita, katanya apa? Nabi kita Muhammad SAW pernah bertemu dengan setan. Ya. Atau ada lagi satu cerita menyatakan bahwa setan, setan satu gemuk, setan satunya kurus, ketemu dialog. Lu kurus amat. Ya. Yang gemuk ngomong sama yang kurus. Setan ini yang gemuk ngomong sama yang kurus. Kurus amat. Puasa udah kelewat masih kurus. Kalau puasa mungkin kurus, maklum. Ini udah Syawal masih kurus begini. Apa kata setan yang kurus? Ya. Gimana enggak kurus? Saya ini mendampingin beliau orang muslim, yang dikit-dikit minta maafnya saat dia makan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bareng makan kagak bisa. Kenapa? Tadi kata hadisnya apa? Tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu setan meleleh, tidak mampu untuk bareng kita makan. Saat dia minum, apalagi minuman sekarang banyak banget. Ya Allah, ada jus, ada bubble, ada apa tuh. Ya. Saat minum yang enak-enak, jangankan yang enak-enak, air putih dia minum. Ya Allah, dia pakai baca bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa ikut minum. Ini kata syaitan yang kurus. Saat masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, dia masuk rumah, saya nggak bisa masuk rumah. Dia maaf tidur di dalam rumah, saya terpaksa tidur di emperan. Kenapa? Muslimnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata yang gemuk, alhamdulillah, saya mah gemuk. Nabe, yang saya temenin makan nggak pakai baca bismillah, saya ikut makan. Apalagi makanannya enak. Minum nggak pakai baca bismillah, ikut minum. Masuk rumah nggak pakai baca bismillah, ya saya tidur dalam rumah. Ya. Apalagi naudzubillah, teman naudzubillah min dzalik. Ya. Saat beliau maaf berhubungan nggak pakai baca bismillah, ikut-ikutan bantuin. Ya, ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Maka alangkah kasihannya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dia membantu gedein setan. Ya Allah. Usahakan setiap hal yang kita lakukan, awalilah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim kecuali setan meleleh laksana melelehnya timah di atas api. Kemudian hadis yang kedua,
Kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wassalam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah." Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah perintahkan malaikat-malaikat pencatat, ya, malaikat-malaikat pencatat untuk mencatat di dalam buku catatan amalan kita 400 kebaikan, 400 kebaikan. Bayangin, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Allah perintahkan untuk catat 400 kebaikan. Kalau 2 kali, 3 kali, 10 kali, hitung sendiri deh. Ya Allah. Apalagi setiap amalan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan, Allah perintahkan, "Hei malaikat, catat 400 kebaikan buat orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim." Ya Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan untuk kalimah bismillahirrahmanirrahim. Apalagi saya baca di dalam apa ini ya. Ini disebutkan begini. Man tawaddu'a wa lam yadhkur ismallah ta'ala kana tahuran litilkal ardh. Siapa orang yang berwudu? Siapa orang yang berwudu? Dalam wudunya tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu asal wudu aja deh. Pernah begitu? Nah, mungkin pernah ya. Siapa orang yang berwudu tidak menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kana tahuran litilkal ardh, maka wudu yang kita lakukan itu sebagai pensuci tilkal ardh, anggota wudu saja. Tapi wa man tawaddu'a wa dzakara ismallah kana tahuran li jami'i badanihi. Kalau dia berwudu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sebagai tahuran, pensuci likullil badani, bagi semua badan. Padahal yang dibasuh cuman muka, tangan, ya, kepala, kaki. Ini yang wajib. Tapi katanya apa? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tahuran likullil badani, menjadi pensuci semua badan. Tapi kalau minta maafnya, wudu nih enggak pakai bismillah, maka sebagai pensuci itu anggota badan itu saja. Ya. Maaf tadi ya, Pak. Muka, ini apa namanya? Kepala, tangan, kaki, itu saja. Tapi dengan pakai bismillah, ya Allah, semua badan yang menjadi tahur, menjadi suci. Nah, tapi awas, jangan pakai begini. Oh, berarti minta maaf ya. Tadi keterangannya begitu bismillah dalam berwudu berarti suci semua badan. Begitu kita punya hadas besar, udah cukup dengan wudu. Tetap tidak cukup ya. Kenapa? Ada aturan main. Ya. Kalau hadas besar ya tetap harus pakai mandi. Hadas kecil harus pakai berwudu. Ya. Nah, kemudian kata di dalam kitab ini disebutkan, tahuran likulli badani fadzikru an samimil qabli aula an yakuna tahuran lil qalbi anil kufri wal bid'ah. Ya. Maka menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dari hati yang amat sangat dalam itu lebih utama, ya. Menjadikan sebagai pensuci hati daripada kekufuran dan bid'ah. Ini pakai kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi alangkah bijaknya dan alangkah pandainya ketika orang yang selalu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma sekedar berkah, tapi maaf, catatan amaliyah yang Allah berikan. Sekali bismillah 400 kebaikan. Berapa kali dalam sehari bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dalam ratib, ya. Ratib apa? Atau syahadat ada bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Pokoknya banyak deh, semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Makanya ahli sunnah wal jamaah biasanya apa? Tidak lepas daripada ratib ya. Kemudian hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan, siapa orang yang mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, man qala bismillahirrahmanirrahim, ini minta maafnya ya, ini cetakannya, maaf ini cetakannya ya, cetakannya di halaman yang ke-10. Kiramal katibin, malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, untuk mencatat itu tulisannya berapa? 4.000 ya. Ini salah ini. Sebab dalam hadisnya apa? Arba'ami'ah, 400 ya. Kecuali arba'alaf, 4.000. Kalau arba'ami'ah 400 ya. Maafin itu cetakannya ya. Jangan wah ustadznya yang salah, cetakannya 4.000 ya. Kami ulang sekali lagi, awas, halaman 10 udah kelihatan Pak? Udah? Nah, itu tulisannya berapa? Untuk mencatat 4.000 kebaikan. Sementara lihat dalam kitab atau dalam hadisnya, kata Nabi kita Muhammad, an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin ya, arba'ammi'ah 100, berarti arba'ami'ah artinya 400 ya. Jangan dibalik, oh berarti ini ustadznya yang salah, orang catatnya 4.000 kok ya. Yang salah apanya? Catatannya atau kitabnya, cetakannya keliru, bukan 4.000 tapi 400. Dah. Kemudian melanjutkan, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darrah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sekali saja, ya, marratan, sekali ia membaca bismillahirrahmanirrahim ya, maka kata Nabi kita Muhammad, lam yabqa min dunubihi darratun, maka tidak akan tersisa atau tidak akan tetap dari dosanya darratun, walaupun sedarrah. Ini catatannya dalam tulisannya, darrah dalam bahasa mengaji kitab kuning dimaknai dengan sebesar semut pudak. Karena para kiai dulu menyebut bahwa ukuran dan bobot makhluk terkecil adalah semut. Sedangkan darrah sendiri adalah unsur paling kecil di dunia. Bahkan teori mengatakan adanya apa ini? Proton, neutron di dalam unsur-unsur atom, ini juga merupakan darrah. Nah, ada lagi bahasanya apa? Molekul. Pokoknya paling kecil ya. Bahasanya paling kecil. Artinya siapa orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sekali doang ya, apa katanya? Lam yabqa min dunubihi dzarratun. Istilah kata apa? Habis dosanya. Dosanya habis. Enggak akan tersisa sedikit pun. Ini berkat mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tapi awas, ingat-ingat, dosa itu kadang maaf berhubungan dengan Allah, kadang berhubungan dengan manusia. Kalau sudah berhubungan dengan manusia nggak bisa ya. Kemarin kita ngatain dia ya. Kemarin ngatain dia, habis itu bismillahirrahmanirrahim, udah dia selesai, kagak bisa. Kenapa? Ini dosanya hubungan kita dengan manusia ya. Mungkin hubungan kita dengan Allah bisa ya. Lam yabqa min dunubihi darratun, sekecil darrah tidak akan tersisa di dalam diri kita kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada pelebur dosa ya.
Jadi pelebur dosa itu banyak, jalan untuk melebur dosa banyak, ya. Cuman yang maaf menjadi PR kita, bisakah kita lakukan semua amalan-amalan pelebur dosa, ya? Di antaranya tadi bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian apa? Dari Jumat menuju Jumat pelebur dosa, dari Jumat ke Jumat, dari sholat menuju sholat pelebur dosa, ya. Dan dari puasa menuju ke Ramadan ke depan merupakan pelebur dosa di antaranya. Nah, itu di antara daripada pelebur dosa, ya. Hadirin rahimanallah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kitab Lubabul Hadis dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, sehat walafiat, sehingga di bulan yang akan datang kita bertemu kembali dalam kajian yang sama, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca daripada apa yang telah disabdakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan hadirin seputar bismillahirrahmanirrahim? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi yang disampaikan dalam kitab itu disebutkan setan gemuk nih. Ketika kita berhubungan nggak pakai baca bismillah, akhirnya dia maaf ikut juga, ikut andil. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita berhubungan, mestinya kalimat-kalimat Allah yang maha agung ini jangan kita ucapkan dengan secara dohir, ya. Kita ucapkan tetap ya dengan batiniyah. Sama seperti halnya kita dalam toilet, ya, begitu. Kita ucapkan dengan batiniyah. Yang jadi pertanyaan, ketika kita tidak mengucapkan kalimat semacam itu, apalagi minta maafnya, ya, malam pertama barangkali, atau mungkin ya sudah terlalu kebelet apa gimana, wallahu alam. Kita tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Gimana solusinya? Ya. Sama dengan bahasa makan mestinya. Saat kita makan tanpa bismillah, ketika ingat di tengah jalan berarti bismillah. Ya. Ya kan? Bismillahi, ada lagi pakai fi awalihi wa akhirihi. Ada lagi bismillahi awalahu wa akhirihi. Yang penting bismillah saat kita ingat. Sekarang permasalahannya minta maafnya lupa sama sekali. Yang namanya lupa, ya, lupa gimana? Ya lupa sudah. Ya. Lah terus gimana? Ya kalau lupa mestinya apa? Istighfar yang banyak mestinya. Astagfirullahaladzim. Selesainya kan gitu kan? Tapi kalau misalkan masih ada, ya pakai bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini sudah selesai gimana? Ya istighfar yang banyak. Kemudian apakah maaf ini nanti anak yang telah dikandungnya itu akan menjadi anak yang maaf, katakanlah susah untuk diatur, atau jadi anak yang soleh apa toleh, anak yang maaf gampang maaf menuntut ilmu agama Allahnya, atau maaf sebaliknya, ya. Nah ini itu kembali kepada terserah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita orang tua tetap, ya, awas ingat-ingat, ya, sering saya sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka pasti dipahamkan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya. Kita pengen nggak anak kita dikehendaki baik? Pengen, berarti taruh, tempatkan dalam pendidikan yang isinya
pendidikan ilmu agama Allah. Sebab hadisnya tadi disebutkan, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah yang menghendaki baik, maka Allah akan memahamkan ilmu agama. Ya, tinggal kita orang tuanya, pengen ke anak kita dikehendaki baik oleh Allah, maka taruh di tempat yang di dalamnya pendidikan itu mengajarkan pendidikan ilmu agama. Ya, jangan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, polos-los nggak ada ilmu agamanya. Ya Allah, ya, syukur-syukur banyak ilmu agamanya. Nah, jadi masalah itu urusan terserah Allah. Ya, ikhtiar kita ataupun maaf tuntutan kita selaku orang tua menempatkan ataupun menetapkan anak ke dalam pendidikan yang penuh dengan ilmu agama. Ya. Ya, sebab apa? Sudah lupa tadi bismillahnya. Ya, tinggal istighfar yang banyak, mohon kepada Allah diiringi dengan penempatan anak ke dalam pendidikan agama. Ya, itu saja. Kemudian minta maafnya kembali kepada bahasa bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok sampai sedahsyat itu? Karena maaf, dalam bismillah itu cerminan, pernah saya sampaikan sebenarnya, cerminan daripada tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim itu, kata ulama yang menghitung hurufnya ada 19. Ada berapa? 19. Ya. Yang enggak percaya hitung sendiri tapi. Ada 19. Sementara maaf, ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah, ini katanya apa? Sifat wajib bagi Allah. Ini ada dua imam, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sepakat di dalam 19. Ya. Yang biasa wujud, qidam, baqa ila akhirih itu akan ada 20. Ini menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan 19. 19 dengan yang 20, cuman yang 19-nya sama. Sepakat. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits sama. Ya. Yang satu khilaf. Wujud ini khilaf. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari sifat Allah. Kata Abu Mansur Al-Maturidi wujud itu bukan sifat, ya zatnya Allah sudah. Yang kita bahas yang sepakatnya. Berapa yang sepakat? 19. Maka bismillahirrahmanirrahim itu 19 cerminan sifat wajib bagi Allah. Dari sifat wajib bagi Allah yang maaf semacam itu dibagi menjadi 4 kalimat atau 4 golongan. 1 sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, sifat salbiyah, ulang lagi. Apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Maka bismillahirrahmanirrahim kalimatnya 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalimatnya 4. Makanya kalau kata saya punya guru Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, Allah baghfirlahu warhamhu wa'afu anhu. Beliau mengatakan begini. Kenapa dalam bismillahirrahmanirrahim baknya dipanjangin dulu? Baru ya. Itu dikatakan apa? Aslinya tulisan bismi itu ba baru alif panjang. Kemudian sin. Ya. Ulang sekali lagi. Tulisan asli bismi itu mestinya baknya pendek, kemudian dikasih alif. Jadi alifnya setelah ba. Tapi bismillah alifnya di depanin. Dipanjangin. Ya. Baru ba. Apa kata beliau? Supaya punya kesan satu kata. Bismi itu satu kata. Allah satu kata, Ar-Rahman satu kata, Ar-Rahim satu kata. Jadi jumlahnya 4 kata. Cerminan dari sifat wajib bagi Allah dibagi 4. Apa tadi?
nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maka bismillahirrahmanirrahim itu kenapa dahsyat sekali kalimat bismillahirrahmanirrahim? Karena mengandung, maaf, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu saja hadirin, ada yang lagi? Kalau tidak ada, adalah kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan kesemangatan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, guna berbekal diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti saat Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita, mudah-mudahan kita termasuk daripada konglomerat akhirat, sehingga masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqum lima taradadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adya ulama nahdu bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghfir rabbi ridha minkal uyun aqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa aghfir istur anta akraman satar wa salatullahi tagshal mustafa mani ilal aqida ana wal wafi bi kitabin fi linasy syifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram wa ziyarata nabiyyikal mukarram fi hadzal 'am bil absanil hali yasir lana ziyarata haramika ziyarata haram sallallahu min qabli an tumitana. Allahumma a'dina baitana daran wa rajisna rabbana kasbina ziyaratan nabi wa hajjan wa umratan wa furusan katiran mubarakan bi barakati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbal bait nas'aluka bi jahi ahlil bait an tayassir li khairal bait hatta la naqula ya lait. Allahumma ij'alna wa waladi wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli as-siyam wa ahli az-zakah wa ahli al-infaq wa ahli ta'ati wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mahabbati Rasulillah. Ij'alna wa iyyahum minas salihin was salihat. Ij'alna wa iyyahum minal mutakhalliqin bi akhlaqi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ilahana ya Allah ihdina wa hdi man sakana fi hawali masjid at-taqwa. Ilahana ya Allah ihdina ya ilahana ya Allah bi hidayatika ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.